الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua adalah hamba Allah yang senantiasa berusaha bersyukur kepada Allah. Karunia-Nya begitu besar dan begitu agung untuk kita semua. Allah karuniakan kepada kita penghidupan yang kadang-kadang tidak pernah terbetik dalam pemikiran kita sampai kita seperti ini. Sampai kemudian kita bisa mendapatkan banyak karunia-karunia yang Allah berikan kepada kita. Dan di antara karunia-Nya itu adalah bagaimana kemudian kita bisa mengenyam rasa keimanan itu sendiri sebagai sebuah rasa kenikmatan yang tidak bisa digantikan dengan apapun. Yang dengan keimanan itu menjadikan senantiasa kita terus-menerus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang mungkin saya berpikir atau para jamaah sekalian berpikir, mengapa Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk kemudian bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Barangkali di luar sana banyak orang-orang yang seperti kita yang memiliki keutamaan-keutamaan, memiliki kelebihan-kelebihan yang lebih baik daripada kita. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa az-zauqul iman, rasa keimanan itu, kelezatan keimanan itu sendiri melekat di dalam dada kita dan kemudian kita menikmati itu sebagai sebuah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita tidak hanya sekedar menjadi orang-orang yang menyadari tentang kelemahan diri, lantas kemudian banyak beristighfar kepada Allah. Tapi di sisi istighfar itu sendiri pun kita juga harusnya berpikir dan kita juga merasakan bahwa yang menyebabkan kita bisa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dengannya kemudian kita mestinya juga banyak mengucapkan kalimat hamdalah atau memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Kenapa demikian? Karena hanya dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala, kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian kita mampu menjadi orang-orang yang beristighfar. Maka ketika kita mampu beristighfar dan meresapi istighfar tersebut, mestinya kita juga memuji kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur bahwa kita diizinkan untuk menjadi orang-orang yang banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, salawat dan salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semua mengharapkan bahwa kita adalah orang-orang yang selalu dan tidak henti-hentinya mengkaji dan terus mengkaji tentang sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengannya akan semakin mendekatkan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah dengan kemudian berupaya taat kepada Allah, itulah ihsan. Dan kemudian ihsan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika kemudian kita banyak memahami tentang apa yang menjadi titah-titah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lantas kemudian kita mengamalkannya, itulah ihsan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu kuat rasa itu kepada Nabi, keinginan kita untuk mendapatkan syafaat, keinginan kita untuk kemudian memahami tentang kehidupan Nabi dan menjadikannya sebagai suri tauladan bagi kita,
Itulah ihsan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga dengan itu menjadikan kita yang memang orang yang betul-betul layak untuk mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khatib berwasiat kepada diri pribadi dan para jamaah sekalian, di tengah hiruk pikuk kehidupan yang demikian kadang-kadang menjadikan kita itu lepas kontrol, apalagi di tengah hiruk pikuk suasana politik yang sudah demikian memanas, yang kadang-kadang tangan-tangan kita ini tidak tahan untuk memberikan komentar-komentar di media sosial atau di grup-grup WhatsApp dan lain sebagainya, yang kemudian bisa jadi terpeleset dan kemudian menyebabkan kita bersinggungan terhadap saudara-saudara kita. Bisa jadi seperti itu. Atau mungkin juga hal-hal yang kemudian bisa menyebabkan justru itu menandakan bagaimana kemudian ihsan kita justru dipertanyakan terhadap saudara-saudara kita sekalian. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang bisa membentengi itu semua adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kemudian berbuat baik. Amanu wa amilus shalihat. Beriman kepada Allah dan kemudian beramal saleh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semua sudah mengetahui tentang sebuah hadis yang begitu panjang yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim terkait dengan masalah hadis Jibril. Satu ketika Jibril datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan kemudian dia berpakaian dengan pakaian yang bersih putih, kemudian rambutnya itu rapi, tidak terdapat tanda-tanda padanya bekas safar. Lantas kemudian dia duduk di dalam majelis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dia duduk di depan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia meletakkan kedua pahanya itu disandarkan, lututnya disandarkan kepada lutut Nabi, dan kemudian kedua tangannya diletakkan di atas paha Nabi. Lantas kemudian dia bertanya kepada Nabi, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Lantas kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawabnya dengan 5 rukun Islam yang sudah kita pahami bersama. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan rukun Islam, maka kemudian Jibril mengatakan, "Sadaqta." Qala sadaqta. Perhatikan ini. Qala sadaqta. Engkau benar ya Muhammad. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Itu kata para sahabat. Orang ini yang bertanya, tapi dia juga yang membenarkan. Heran mereka. Lantas kemudian Jibril bertanya lagi, "Akhbirni 'anil iman." Kabarkan kepadaku tentang iman. Maka kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan 6 rukun iman yang sudah kita sama-sama pahami. Pada saat selesai menjawab ke-6 rukun iman tersebut, maka kemudian kembali Jibril alaihissalam mengatakan, "Sadaqta." Engkau benar. Tapi ketika Jibril bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Fa'akhbirni 'anil ihsan." Kabarkan lagi kepadaku tentang ihsan. Maka seperti yang kita ketahui bersama, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka." Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, dan apabila engkau tidak melihatnya, yakinilah bahwa engkau dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada saat ini Jibril tidak mengatakan sadaqta. Kenapa? Karena rasa yang dirasakan oleh Jibril tentang bagaimana kemudian penghambaan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berbeda dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga apa yang dirasakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan dengan umatnya juga berbeda. Maka di sini ketika kita bicara masalah ihsan, ini adalah menyangkut masalah rasa. Seseorang yang memiliki kekuatan tazkiyatun nafs akan berbeda rasa ihsan ini dengan orang-orang yang kemudian tidak merasakan tazkiyatun nafs atau melaksanakan tazkiyatun nafs ini dengan kuat. Contoh, ihsan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala masing-masing dari kita berbeda. Ada orang yang begitu ihsan, begitu baik, begitu sempurna, begitu kemudian dia ingin mencapai sesuatu yang prima ketika dia melaksanakan salat 5 waktu.
sebaik-baiknya, maka itu ihsan dia kepada Allah Subhanahu wa taala melalui salat 5 waktu. Ada orang yang tidak ingin ketinggalan yang namanya salat tahajud. Maka itu rasa yang dirasakan antara orang-orang yang senantiasa melaksanakan salat wajib 5 waktu di masjid dengan rasa yang dirasakan atau ihsan yang dirasakan oleh orang-orang yang tidak pernah melaksanakan atau jarang melaksanakan salat 5 waktu di masjid beda. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kemudian seseorang itu ingin melakukan ibadah-ibadah ritual tertentu yang diajarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seseorang yang kemudian rajin untuk melakukan ibadah tersebut, seseorang yang rajin istighfar sebelum fajar, dan orang yang melaksanakan istighfar setelah fajar itu beda secara ihsan. Kenapa? Karena ketika dia melaksanakan itu sebelum waktu fajar itu sendiri, padahal pada saat waktu fajar, maka itu sebenarnya yang kemudian diperintahkan atau itu yang diajarkan oleh Nabi SAW sebagai seutama-utama istighfar. Tapi ketika seseorang melaksanakannya itu setelah salat subuh, itu beda lagi. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian kenapa Jibril sampai para ulama mengatakan kenapa Jibril tidak mengatakan sedekah? Karena rasa terhadap ihsan itu terhadap permasalahan ibadah itu tergantung sekuat apa seseorang itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia merasakan kedekatan dia kepada Allah, semakin dia merasa muraqabatullah, maka semakin kuat ihsan itu. Demikian juga terhadap permasalahan misalkan berinfak. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah fa ahsinu wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah dan jangan kamu menjatuhkan dirimu sendiri dalam kebinasaan. Wa ahsinu, dan berbuat baiklah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Seseorang yang kemudian rajin dan gemar berinfak dalam rangka untuk ihsan atau dalam rangka untuk selain ihsan itu juga rasanya beda. Mohon maaf dengan tidak menjatuhkan atau tidak ini, kadang-kadang seseorang itu infak karena ada ingin kebutuhan-kebutuhan tertentu terhadap masalah urusan dunia. Tetapi seseorang yang berinfak karena kemudian dia ingin merasakan ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam kondisi lapang atau dalam kondisi sempit, dia tetap berinfak. Dan dia tetap menikmati itu sendiri sebagai ihsan dia kepada sesama saudaranya dengan mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ibadah-ibadah yang lain. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, ketika seseorang itu ihsan juga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka keinginan dia untuk mempelajari tentang Nabi dan juga para sahabat atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kuat. Dan kemudian dia berupaya setahap demi setahap, selangkah demi selangkah, dengan kemampuannya dia berupaya untuk memperbaiki itu semua. Itulah ihsan. Dan masing-masing orang berbeda dalam merasakan ini semua. Walamma balaghu ashuddahu atainahu hukman wa ilman wa kadzalika najzil muhsinin. Cerita tentang masalah Yusuf. Dan ketika dia telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang senantiasa menjadi orang-orang yang muhsin. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, balasan bagi orang-orang yang ihsan antara satu dengan yang lain itu berbeda. Kita yang paling tahu tentang potensi diri kita, di mana kita kuat di dalam ihsan terhadap sesuatu. Ihsan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sangat kita harapkan misalkan melalui salat malam kita, melalui salat 5 waktu kita di masjid, melalui ibadah-ibadah nafilah kita. Lakukan ketika itu menjadi sesuatu yang sangat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu. Ihsan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita ingin menjadikan amalia-amalia kita, paling tidak ada sebagian amal kehidupan kita yang mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin banyak kita mengikuti Nabi, maka kemudian semakin ihsan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga kepada sesama manusia. Wa khuluqin nas bi khuluqin hasan. Wa adli sayyitil hasanati tamhuha wa khuluqin nas bi khuluqin hasan. Ikuti perbuatan buruk itu dengan kebaikan.
dan berbuat baiklah kepada manusia. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang imam itu menyatakan ada 3 kondisi di mana itu menjadi siklus ihsan kita kepada sesama manusia. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka kemudian dia bisa menjaga lisan, ya, berbicara dengan kata-kata yang ihsan, kata-kata yang baik, atau dia diam kalau tidak bisa, dan sebagainya dan sebagainya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, semoga ini menjadi sebuah bahan renungan, sehingga para ulama tazkiyatun nafs itu menyatakan sesungguhnya ihsan itu adalah puncak dari amalan rukun Islam dan rukun iman itu sendiri. Ketika dia didasari dengan ihsan, maka itu adalah sebuah kesempurnaan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita terpacu diri, apalagi sebentar lagi kemudian kita memasuki bulan Ramadan yang mulia. Semoga itu menjadi pemicu bagi kita untuk semakin ihsan kepada Allah, ihsan kepada Nabi SAW, dan ihsan kepada sesama saudara kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amara. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menginginkan hari-hari ke depan kita tentu lebih baik daripada hari-hari yang kemarin. Maka mari kita berupaya untuk kembali mengoreksi dalam diri saya dan diri kita semua, pribadi kita masing-masing. Semoga keimanan dan keislaman yang ada dalam diri kita ini akan semakin baik dan kemudian dilandasi dengan ihsan itu sendiri. Mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. قم الصلاة.